Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow-follow, di video kali ini aku mau mengupdate semua berita tentang G-Dragon. Pertama-tama, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, G-Dragon ini dijadikan tersangka dari kepolisian Incheon berhubungan dengan penggunaan narkoba. Tidak lama setelah itu, kepolisian juga bilang bahwa mereka ini sedang mempertimbangkan agar G-Dragon tidak bisa keluar negeri. Dan tidak lama setelah itu, G-Dragon ini dinyatakan tidak boleh ke luar negeri. Dan tidak lama setelah itu, kepolisian Incheon ini juga bilang bahwa mereka ini memiliki bukti konkret yang bisa membuktikan bahwa G-Dragon ini ada sangkutannya dengan narkoba. Sudah gitu, perusahaan mobil BMW yang menggunakan G-Dragon sebagai brand ambassador juga menghapus video iklan mereka dari channel YouTube mereka. Nah, sehingga kalau kita melihat pernyataan dari kepolisian, terkesan G-Dragon ini benar-benar ada hubungannya sama narkoba. Tapi di waktu yang sama juga ada pernyataan dari pengacaranya G-Dragon. Pengacaranya ini udah membuat dua pernyataan. Di pernyataan pertama, G-Dragon bilang bahwa dia tidak pernah menggunakan narkoba. Dan dari pihak pengacara juga bilang bahwa betul, G-Dragon ini tidak pernah menggunakan. Dan dari pihak pengacara, mereka juga bilang bahwa kalau ada investigasi ataupun pemeriksaan yang membutuhkan G-Dragon, kita akan mengikuti prosedur dengan baik katanya. Sedangkan di pernyataan yang kedua, pihak pengacara ini juga bilang bahwa untuk menunjukkan bahwa G-Dragon ini benar-benar bersih, pihak pengacara sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa G-Dragon didampingi dengan satu pengacara, mereka ini bersedia untuk diperiksa. Udah kayak gini, kepolisian ini malah membingungkan karena kepolisian bilang gini, sebenarnya kita ini masih belum di tahap untuk memanggil G-Dragon. Jadi mereka ini bilang bahwa kayak kasusnya Yuain pun kita itu melakukan pemeriksaan selama 7 bulan. Yang kasus kali ini masih baru 1,5 bulan, sehingga dilihat saat ini itu masih belum waktunya. Kepolisian bilang bahwa mereka ini perlu melakukan investigasi lebih dalam lagi sebelum memanggil G-Dragon untuk pemeriksaan. Udah gitu, ternyata kepolisian ini juga pengen ngecek HP-nya G-Dragon. Sudah telepon siapa aja ataupun pernah ditelepon siapa aja. Dan untuk meriksa ini mereka itu butuh pokoknya surat dari kehakiman. Tapi dari kehakiman pun mereka bilang bahwa terlihat kepolisian ini saat ini masih belum punya bukti yang cukup untuk mendapatkan izin memeriksa HP-nya G-Dragon. Sehingga kalau kita lihat sampai sini, di awal ini kepolisian terkesan kayak mereka ini benar-benar pede. Tiba-tiba polisi ini mulai kayak menjadi semakin pesimis, sedangkan G-Dragon malah kayak semakin pede. Ini loh periksaan, ini loh periksaan. Sehingga para netizen Korea pun sedikit lebih netral untuk saat ini. Loh, kepolisian kemarin kayaknya kayak teriak-teriak gitu. Tapi sekarang giliran G-Dragon mau diperiksa, kepolisian malah terkesan lebih pesimis. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa masih ada netizen yang tidak percaya sama G-Dragon meskipun dia ini bersedia untuk diperiksa di kepolisian. Masalahnya adalah ada beberapa artis yang sebelumnya saat mereka ini dibilang ada hubungannya sama narkoba, mereka sendiri bilang bahwa tidak ada hubungannya, ataupun ada juga yang pernah bersedia untuk diperiksa, tapi ujung-ujungnya tetap menggunakan narkoba. Sehingga kayak para netizen ini sekarang sedikit kayak berhati-hati. Kayaknya G-Dragon ini benar, dia benar-benar bersedia. Dan terlihat sepertinya polisi ini malah kekurangan info. Tapi kalau polisi nggak punya bukti konkret, mereka kok berani ngomong di media. Sehingga netizen-netizen di Korea juga mempertanyakan, apakah polisi yang bakal berhasil mempertahankan nama baik polisi, atau G-Dragon yang bakal berhasil mempertahankan nama baik G-Dragon. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.